Baik, kita masih di dalam bulan Maret ini, yaitu The Valley of Refining, yaitu lembah pemurnian. Ayatnya diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kalau saudara mundur ke ayat sebelumnya, ayat 6, ini berbicara tentang kesengsaraan, berbicara tentang penderitaan. Tapi Tuhan bilang begini, penderitaan itu seketika lamanya. Jadi ingat bahwa kalau kita ada di dalam tekanan, masalah dan sebagainya, itu ada waktu yang terbatas. Ya, waktunya itu pasti terbatas. Ada expiry date-nya. Jadi kalau belum, ya tunggu aja. Mungkin expiry date-nya kelamaan. Nah, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita sudah bahas bahwa sebenarnya saudara dan saya yang memiliki iman itu adalah orang-orang yang kaya, bahkan amat sangat kaya. Amin. Karena dikatakan bahwa iman kita ini jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Nah, kita perlu menangkap ini sehingga kita tidak bermain-main lagi dengan iman yang dari Tuhan berupa benih, kemudian kita bertahan dalam mengiring Tuhan dengan iman yang teguh. Dikala banyak orang mempersiapkan masa depannya barangkali. Mereka mempersiapkan kehidupan mereka untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dan kalau mereka mempunyai anak dan mereka sekolahkan dengan baik. Kenapa? Karena mereka berpikir untuk masa yang panjang. Mereka berpikir untuk masa depan yang panjang. Supaya apa? Supaya kehidupan mereka bisa baik-baik saja. Khususnya dari sisi ekonomi, sehingga pada waktu toh ada sakit dan sebagainya, paling tidak mereka bisa membayar obat-obatan, dokter dan seterusnya. Nah, ini dipersiapkan oleh banyak orang, dipersiapkan bahkan oleh orang Kristen, tetapi mereka lupa bahwa yang perlu dipersiapkan jauh lebih daripada itu adalah iman. Karena pada waktu seseorang memiliki iman, maka yang tidak ada bisa menjadi ada. Dan lebih daripada itu, mereka tidak lagi berjalan dalam kekhawatiran, ketakutan, ya, atau kecemasan. Karena ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan menghancurkan kasih. Firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak memberikan kepada kita ketakutan, tapi Dia memberikan kepada saudara dan saya adalah roh yang tertib dan kasih. Jadi kasih ini pun yang menjadi landasan agar iman itu bekerja. Saudara dan saya memiliki sesuatu atau katakanlah memiliki aset yang begitu luar biasa yang bisa mengatasi segalanya. Ada banyak kesaksian demi kesaksian yang mungkin kita pernah dengar. Tetapi benarkah seseorang itu teguh dalam iman mereka? Benarkah mereka membangun hidup mereka di atas landasan yang kuat, yaitu Yesus yang penuh dengan kasih? Jawabannya adalah ujian. Ya. Perlu diuji. Karena saya sudah sampaikan bahwa pada waktu Tuhan Yesus datang lagi, atau waktu kita selesai hidup di muka bumi ini, Pak kita masih sehat Pak, kok ngomong mati. Enggak, saya ngomong itu. Tapi yang dicari oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya bukan harta kita. Yang dicari oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya bukan kehebatan kita. Yang dicari adalah iman. Adakah kudapati iman di bumi ini? Nah, saudara, dari ayat ini kita temukan begini, bahwa tujuan dari pemurnian itu supaya kamu memperoleh puji-pujian bukan dari manusia. Tadi kalau misalnya ada berbagi kasih atau gerak, generasi beraksi, takjil, bukan untuk memperoleh puji-pujian dari manusia. Oh hebat ya, ini orang-orang ini dan sebagainya. Bukan. Tetapi memperoleh puji-pujian dari Tuhan. Ya. Nah ini berbeda pada saat satu situasi
Ada kalanya Tuhan memuji, manusia mengutuk. Tapi kita nggak urusan dengan itu semua karena kutuk nggak bisa turun lagi atas saudara dan saya. Kecuali kita membuka diri kita. Nah, supaya kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita lihat dalam beberapa versi yang lain dan saya menemukan dalam versi Message Bible memperjelas ya bagian terakhir dari ayat ini. Kalau di bagian terakhir kan dikatakan sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau dalam versi Message Bible ini membuat kita lebih mengerti. Dikatakan begini, sehingga Allah akan memiliki kamu untuk ditempatkan sebagai proyek percontohan atau display terhadap bukti kebesaran dan kemenangan Tuhan. Oke, mungkin terlalu panjang. Nah, jadi ujian kemurnian, lembah pemurnian. Tujuannya adalah supaya Tuhan memiliki saudara dan saya, atau saya pakai bahasa yang berbeda, tujuannya seseorang itu dimurnikan supaya Tuhan menemukan orang-orang, supaya Tuhan menemukan saudara dan saya untuk dijadikan display tentang kebesaran dan kemenangan Tuhan. So, dari mana manusia lain bisa melihat kebesaran Tuhan? Dari mana manusia lain bisa melihat bahwa Tuhan adalah Allah pemenang dahsyat dan ajaib seperti pujian yang kita naikkan? Dari dalam hidup saudara dan saya yang dipajang oleh Tuhan sebagai percontohan. Jadi Tuhan bisa bicara begini, kamu mau lihat kebesaran saya? Jangan lihat matahari, bumi dan sebagainya. Matahari besar, yes. Kalau yang sedikit menyukai astronomi dan sebagainya, oh iyalah ada yang lebih besar dari matahari, oh Tuhan tuh hebat ya, salah saudara. Tuhan cuman gini, jadilah maka jadi. Bukan kebesaran. Kebesaran Tuhan adalah pada waktu Dia mengambil tanah, membentuknya, mengukirnya, dan menata semuanya begitu sempurna. Telinga, mata, hidung, semua. Pemazmur berkata bahwa Dia yang merajut, Dia yang menyusun setiap tulang-tulang kita, setiap otot-otot kita, yang kadang tidak bisa diterjemahkan oleh dunia ilmu pengetahuan. Itulah kebesaran Tuhan. Itulah saudara dan saya. Manusia coba untuk ciptakan robot. Manusia coba untuk buat cloning daripada manusia, tidak pernah bisa berhasil. Oh yes, manusia tertipu dengan itu semua. Sampai detik ini tidak bisa diterjemahkan bagaimana hati atau lever saudara bisa memisahkan lebih daripada 10.000 sampai 100.000 bahkan lebih. Mana yang baik dan tidak baik untuk tubuh saudara dan saya. Mesinnya belum ketemu. Mari saya sederhanakan. Ya, mari saya sederhanakan. Berapa usia saudara? Ada yang 10 tahun di sini? 10 tahun di atas semua ya? Enggak ada. Gitu. Mereka ada di sekolah minggu. Ada yang 15 tahun? Enggak ada. Coba tolong lihat pakaian saudara yang saudara pakai. Ada yang 15 tahun enggak? Oh, saya 20 tahun.
sama nggak dengan waktu saudara beli? Warnanya, kondisinya tetap rapi, tidak semakin lusuh. Ada yang sama? Nggak ada kan? Semua menjelang lusuh. Tapi usia 15 tahun dari manusia yang dibuat oleh tangan Tuhan, mereka semakin indah. 20 tahun. Coba saudara gini. Gini semua. Ya gini semua. Semua. Ada nggak yang bunyi? Kreat, kreot, kreat, kreot, kreat. Pintu saudara 20 tahun bunyi kreat, kreot. Mobil saudara mulai ketebak. Matahari mulai kacau, siklus iklim mulai kacau. Tapi saudara dan saya bisa bertahan dengan baik, bahkan semakin kuat, dan menunjukkan kebesaran Tuhan yang tidak bisa pernah dibuat oleh manusia manapun di muka bumi ini. So, Message Bible bilang gini, pemurnian untuk membuktikan kebesaran Tuhan dan kemenangan Tuhan. Mungkin beberapa dari saudara pernah pelajari di buku atau nonton film tentang binatang purba. Dinosaur, T-Rex, wah dan sebagainya. Ada di mana mereka? Punah katanya. Oh ada peninggalannya seperti krokodil, buaya atau beberapa yang lain. Tapi mereka makin susut. Di tengah situasi yang sangat buruk. Pada waktu hujan es. Mereka cuma berpakaian seadanya. Matahari mereka berpakaian seadanya. Belum ada pisau untuk potong batu. Potong daging mereka pakai batu dan sebagainya. Tapi mari kita lihat. Manusia bukan punah. Manusia bertambah banyak. Bukankah itu hebat? Malah sekarang ada program jangan banyak-banyak ya. Punya anak 2 aja ya. Coba kita pikir ini kan sederhana banget. Ya. Jadi gini, Tuhan bisa memamerkan dan berkata, ini loh bukti kemenangan dan kebesaranku. Wah, keren ya? Keren. Mari Pak Freddy maju dulu. Ini kalau dia jadi peragawan keren banget. Ya, semua laki-laki. Ya di sini. Ya. Oke, agak miring jadi boleh kelihatan keren dari sana. Tapi bisa berhadapan dengan saya. Baik, inilah bukti kebesaran dan kemenangan Tuhan. Ini kalau Tuhan loh. Tapi ini bukan Tuhan. Manusia kan bukan Tuhan. Ngomongnya lah model kayak gitu. Tuhan ngomong, inilah bukti kebesaran dan kemenangan Tuhan. Belum sempurna, makanya perlu dimurnikan. Iya. Amen? Thank you. Bilang dulu kiri kanan, engkau bukti kebesaran Tuhan. Ayo bilang. Atau kalau gak mau bilang kiri kanan, aku bukti kebesaran Tuhan. Ya. Tapi dimurnikan. Jadi ngomong tapi dimurnikan pelan-pelan aja. Kalau saudara pergi ke tokoan, ke pertokoan, itu kan ada pisang sale dan sebagainya kan? Ya kan, sale up to 60%, 70%. Up to-nya kecil. Begitu masuk, diskon 70%. Begitu masuk, kok diskon cuma 10%? Di luar, Pak tolong baca yang jelas. Up to. Jadi yang up to itu udah habis.
Kenapa orang masuk? Karena mereka melihat pajangannya di depan. Mereka melihat displaynya. Gitu. Ya kan? Coba. Kalau saudara berjalan. Ada yang gak pernah berjalan di pertokoan? Sian deh lu di desa aja terus. Pasti ada lah ya. Begitu jalan. Ih, bagus ya. Gitu. Tadinya cuma mau beli celana pendek, saudara. Tapi banyak bagus. Akhirnya beli celana pendek dan teman-temannya. Gitu. Iya toh? Nah, ini kan kita habis lewatin ini kan? Nah, gitu. Iya kan? Baru lewatin itu kan? Gang si facai. Gitu. Kalau saya bisanya tuh gini. Sintio Hiaplu, Itian Toliong, Toliong To. Itu 3 serial buku silat. Karangan Chin Yung. Pembunuh Raja Wali ya. Gitu. Ya kan? Nah, saya bisanya itu aja. Tetapi gini. Yang dipajang di depan membuat orang mau masuk ke dalam. Saudara dan saya dipajang oleh Tuhan sehingga orang mau datang kepada Tuhan. Nah, ada banyak orang Kristen gini, keren ya bajunya ya, keren ya bajunya ya, keren ya bajunya ya. Keren. Mari kita belajar begini, jangan lihat bajunya, lihat gantungannya. Keren ya? Gantungannya dong. Tapi lebih daripada itu, kenapa Tuhan ingin pajang saudara dan saya? Nah, kita diajak begini, gini, jangan cari bajunya, jangan beli bajunya. Keren banget nih baju, jangan itu. Cari desainernya. Cari perancangnya. Kalau cari perancangnya, saudara bisa punya baju yang berbeda dari satu, dari satu yang lain, dari satu yang lain dengan yang lain. Semua beda-beda. Dan semua bagus, semua keren, semua cantik. Tapi perancangnya satu. Jadi waktu kita dipajang, sederhana. Gini. Supaya orang di luar cari desainer kita. Atau perancang hidup kita. Gak ada yang amin loh. Wih semangat ini. Ini tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini bukan untuk jadi kaya. Enggak. Steve Jobs. Capek duitnya. Mereka menyesal. Dia menyesal. Dia kehilangan masa-masa dengan keluarganya dan sebagainya. Nasihatnya jangan suruh anakmu mencintai uang. Tapi mereka tahu nilainya. Banyak. Orang itu di luar Tuhan. Pada akhirnya walaupun dia mencari Tuhan. Saudara, yang dipajang pasti produk unggulan. Betul nggak? Coba kita lihat di toko yang dipajang adalah baju 40 tahun yang lalu. Orang nggak masuk. Itu sebabnya pemurnian untuk membuat saudara dan saya tetap selalu baru, selalu indah, selalu baik, dan selalu siap untuk orang lain lihat. Dan mencari Tuhan lewat hidup saudara dan saya. Jadi sekali lagi, kalau saudara rindu untuk ingin gitu. Ini orang dalam Tuhan kok asik banget ya. Jangan cari orangnya, cari desainernya. Kita adalah produk yang terbaik dari Tuhan. Dan dia bangga pada kita.
yang hasil karya dan buatan tangannya. Bahasa Kristen ya. Ada orang bilang bukan Kristen, bahasa Kristennya gini, menjadi saksi. Kan kesaksian apa? Enggak, kita dipajang. Kita dipajang. Itu sebabnya dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib. Bukankah ini adalah identitas dan tujuan Allah membuat saudara dan saya? Waktu manusia keluar dari sini, mereka hidup dalam kebingungan karena keluar dari maksud dan tujuan Allah. Nah, orang Kristen bisa bersaksi karena mereka mengalami sendiri. Pemurnian selalu datang dari situasi yang tidak baik, yang buruk, yang terpuruk. Tidak ada jalan keluar sampai Tuhan yang tolong. Itu kesaksian. Kesaksian tuh gak gini. Tadi pagi aku sarapan ada roti di meja makan. Oh ya? Dari mana? Ya aku beli kemarin. Bisakah itu menjadi kesaksian? Enggak kan? Enggak kan? Kesaksian itu kan walaupun ya anggur tidak berbuah. Walaupun tapi aku tetap bersorak-sorai. Tahu enggak saudara, kemenangan Tuhan itu ada di mana? Waktu saudara dan saya dalam lembah tetap bisa bersorak-sorai. Itu kemenangan. Nah begini, kuasa kegelapan gak suka. Dia datangkan teror. Apa sih teror? Teror cuma satu. Teror menimbulkan ketakutan, betul gak saudara? Coba. Oh itu terorisme, apa tujuannya? Menjatuhkan pemerintahan? Enggak. Mereka bekerja lewat ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Itu teror. Dan selalu kuasa kegelapan akan teror saudara dan saya. Kemenangan kita adalah walaupun ada teror seperti itu, kita tetap bisa bersorak, mempermuliakan nama Tuhan. Itu kemenangan saudara dan saya. Kemenangan kita ini bukan begini, sakit sembuh, ya ilah. Itu Tuhan pik jadi. Kemenangan saudara dan saya, waktu kita terpuruk, kita tetap bilang Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Itu kemenangan di mata Tuhan. Amen. Nah, nangkap gak sih saudara? Nangkap ya? Saya pelan-pelan aja deh. Saudara, saudara adalah bukti dari kebesaran Tuhan dan kemenangan Tuhan. Amin. Amin. Gak ada yang setuju. Dia gak setuju sama saya. Oke, gak apa-apa. Jadi tujuan pemurnian adalah memunculkan kesaksian dalam hidup saudara dan saya. Kenapa seseorang panik? Kenapa seseorang punya dia ada kecemasan semua? Karena dia tidak tahu apa tujuan dari yang masalah yang dia lewatin. Kenapa aku terima masalah? Kenapa aku terima? Kenapa? Dia nggak tahu tujuannya. Tapi kalau dia tahu tujuannya, orang bisa tetap kuat. Ya. So, 1 Petrus 1 ayat 7 maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Nah, orang-orang Kristen perlu dimurnikan baru mengerti bahwa harta mereka di bank, dompet mereka, semuanya emas permata itu tidak bisa dibandingkan dengan iman mereka. Orang Kristen harus ngerti ini. Karena orang yang punya emas banyak. Elon Musk. Dia bilang tahun 2030 kalau gak salah. Kita punya kantor di bulan.
Hebat ya? Tuhan bilang, so what? Bulan cuman jadi bulan. Nah manusia jadi bulan-bulanan. Maksudnya bulan bohongan, bulan palsu. Nah saudara. Dia punya roket untuk ke bulan. Tapi pertanyaannya, punyakah dia tiket ke sorga? Enggak bisa bayar. Hanya dengan iman. Amen? Ya. Dia punya masalah, bersyukurlah. Keluar kesaksian hidup. Kesaksian hanya lewat masalah. Dan pertumbuhan hanya lewat masalah. Jadi saudara, waktu dikatakan yang diuji kemurniannya, ujian ini jalan terus menerus. Enggak pernah berhenti. Satu sesi demi satu sesi, demi satu sesi, demi satu sesi. Kan waktu dulu sampai sekarang deh kayaknya ya. Orang kan suka nonton film sinetron. Yang 4 season, 1 season itu 20 episode. Mereka mau nonton. Biarlah itu ada dalam hidup saudara dan saya. Kok gak selesai-selesai sih pemurniannya? Iya saudara, gak selesai. Sabar ya. Gitu. Kalau istri saya suka ngomong gini, sabar ya Pak ya. Iya sabar. Ya. Bilang kiri kanan, sabar ya. Oke. Akan dimurnikan terus sampai orang Kristen ini mencerminkan wajah aslinya. Wajah aslinya orang Kristen ini seperti apa sih? Kejadian 1 ayat 26-28, wajah aslinya itu seperti Kristus. Itu wajah aslinya. Seturut dan segambar, serupa dengan Allah sendiri. Jadi kalau saudara lihat saya gini, pesek, Pak Richard elek, pesek. Ya terserah. Gini-gini ini bukti kebesaran Tuhan. Gitu. Orang yang ngomong saya pesek kan pasti hidungnya mancung kan? Lah kalau sama-sama pesek masa jelekin? Pasti hidungnya mancung kan? Nah nanti kalau ada yang ngomong gini, kamu pesek, terus tanya, emangnya kamu bisa mancungin hidungmu? Sopo sing buat hidungmu mancung? Gitu kan? Matamu sipit. Kalau kamu ketawa, aku ngumpet. Sembunyi. Mataku lebar, tanya. Yang bikin matamu lebar nih siapa sih? Kalau matamu lebar, hidungmu mancung. Bukan untuk menjelekkan orang lain. Tapi untuk membuktikan bahwa Allah itu hebat. Yang satu dibikin mancung, yang satu dibikin pesek. Yang mancung gak laku, yang pesek laku. Pagi-pagi nih, begitu semua loh. Amen. Yes. Yeah. Jadi, seperti dalam 2 Korintus 3 ayat 18, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah, amen. Tapi belum nyata apakah keadaan kita. Nah itu makanya perlu dimurnikan. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. So wajah asli saudara dan saya adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, ini dia 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Ya. Sama loh. Jadi bukan saya yang ngomong aja. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Tuhan buat saudara dan saya serupa dan segambar. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 2. Memang belum jelas. Itu sebabnya butuh pemurnian.
Itu sebabnya dalam Ibrani 12 ayat 56. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Jadi jangan lupa ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Pemurnian. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Tuhan memperingatkan dengan firman, gak bisa. Tuhan memperingatkan dengan kata-kata dari orang-orang yang dekat atau sahabat-sahabat kita, gak bisa. Tuhan peringatkan dengan jalanan yang kasar. Itu kalau naik sepeda motor belum punya SIM. Dinasihatin gak bisa? Gak bisa. Tuhan peringatkan dengan jalan yang kasar. Wajah yang halus harusnya kena sabun dan kapas. Tapi harus kena jalanan yang kasar. Selamat datang. Jadi, dan janganlah putus asa. Pemurnian jangan pernah putus asa. Apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Dan ia menyesah orang yang diakui sebagai anak. Menyesah itu gambaran seperti orang zaman dulu kalau cuci baju di sungai yang ada batu. Ada air mengalir, diambil. Pam, dipukul bajunya. Pam, pam. Ini pemurnian. Jadi jangan ngamuan dulu. Kalau misalnya harus lewati ini semua. Mungkin ada orang-orang, it's okay. Daud, lihat Saul lewatnya. Gitu. Kenapa? Karena anak. Ya. Jadi dimurnikan terus. Roma 8 ayat 29-30 bilang, kita ini akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Lewat apa? Serupa dan segambar. Jadi kita dibawa untuk keserupaan. Jadi saudara, pemurnian ini membawa kita begini. Pada kesaksian kemudian keserupaan. Orang yang dimurnikan akan terus cari Tuhan dan akhirnya dia hidup dalam iman. Atas kebenaran firman. Pak, saya belum serupa. Ya sudahlah, berarti masuk terus pemurnian kan? Jadi kalau ketemu teman, ketemu sahabat, yang terus ada dalam pemurnian, penderitaan dan sebagainya. Aduh kok aku begini terus ya. Bilang gini, supaya kamu jadi serupa. Sudah serupa belum? Belum. Ya wes, selamat datang. Ya toh? Itu aja. Dia nangis, ikut nangis. Dia ketawa, kita ikut ketawa. Ya toh? Dia sedih, kan cari kita. Dia makan di restoran, gak pernah ngajak kan? Ya gak apa-apa lah. Nah, ini kalau digituin pada senyum loh. Tapi kalau enggak, waktu semua. So, pemurnian udah selesai? Belum, saudara. Sudah serupa? Belum, masih lagi. Nanti saya berikan pembuktiannya. Ya. Wahyu 19 ayat 78. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Tuh kan ujungnya ini saudara. Dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Dan yang putih bersih. Siapa mereka? Berarti kan warna putih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Jadi kita mengerti sekarang ya. Kalau ada masalah belum keluar, persoalan belum keluar. Supaya muncul kesaksian. Dulu loh aku punya masalah loh. Dulu aku punya persoalan loh. Tapi waduh aku ditolong Tuhan. Kemudian orang lain lihat begini. Kamu punya persoalan yang berat. Tapi kamu tetap bersuka cita. Kamu tetap bergembira. Kamu tetap mengiring Tuhan. Kamu gak pernah undur dari pelayananmu. Kamu gak pernah undur dari mengiring Tuhan. Ibadah dan sebagainya. Dan orang bilang gini. Wih. Dan sampai orang cuma lihat Tuhan lewat hidup saudara dan saya. Saudara, kita perlu dimurnikan untuk menjadi mempelai. Mari kita sedikit lihat kehidupan Esther.
kehidupan Esther, dia akan disandingkan dengan seorang raja kaisar yang begitu hebat, yang wilayahnya sangat-sangat luas. Kemudian ada banyak para wanita, gadis-gadis semua dipilih, dibawa ke istana. Tapi apakah sudah bisa ketemu dengan kaisar? Belum. Belum. Dimurnikan dulu, 6 bulan dimurnikan. 6 bulan. Pakai rempah-rempah semua, direndam saudara. Saudara, saya nggak tahu pakai air hangat apa enggak, saya nggak tahu. Tapi direndam, terus direndam semua, dimurnikan. Sampai kapan? Sampai begini saudara, sampai begini. Dia nggak pakai minyak wangi, badannya wangi. Oke? Dia nggak pakai minyak wangi, tapi badannya wangi. Kalau istri saya dulu punya kebiasaan. Dari dia SMP, pas SD masuk SMP. Di rumah dia tuh ada ART yang suka sekali dengan jamu-jamuan. Jadi dia suka makan, minum jamu dan sebagainya. Itu kalau sudah lihat wajahnya begitu licin, cantik. Mau lihat? Saya suruh bangkit berdiri ya. Dia langsung melotot gitu. Terus dia suka makan ini loh. Bunga mawar. Bunga. Bukan permen bentuk bunga mawar. Enggak. Bunga mawar beneran dimakan. Bunga mawar ini wangi kan? Tapi saudara coba lihat, hari demi hari kami di rumah. Saya cuma, baunya wangi banget ya. Ya, saudara yang perempuan aja boleh pegang, lihat. Yang laki nggak boleh. Sampai begini, sampai nggak pakai minyak wangi pun, dia wangi. Tapi ada orang-orang yang udah pakai minyak wangi, perengus gitu loh saudara. Dan saya mempelajari orang yang baunya perengus, kalau Toyota Prius itu mahal. Tapi orang sing mambune perengus, saya pelajari kenapa? Keringat itu nggak ada baunya. Ini yang ngomong ahli nih. Keringat nggak ada baunya. Apa yang membuat dia bau? Bakteri di badannya. Bajunya nggak dicuci bersih. Bakteri, titik. Ini ilmuwan yang ngomong. Nah, bakteri-bakteri dalam hidup orang Kristen perlu dimatikan. Dicuci, direndam, disesah, pum. Supaya waktu diangkat, wow, wangi sekali. Dan setelah itu baru Esther disodorkan kepada kaisar. Dia nggak pakai minyak wangi, tapi waktu dia di pintu sana, saya bisa bayangkan istana gede, wanginya sudah semerbak. Jatuh hatilah kaisar, menjadikan dia permaisuri. Tahukah saudara? Bahwa satu saat kita akan disandingkan dengan Yesus Kristus Tuhan. Sekarang ini kita sudah dipertunangkan. Saudara, tunangan-tunangan Tuhan. Saudara bisa baca nanti dalam 2 Korintus 11 ayat kedua. Dikatakan bahwa kita adalah tunangan. So, ya. Kita bersikap. Dan semua pemurnian ini membawa kita untuk layak menjadi mempelai Kristus. The Valley of Refining.
Kalau kita mengerti bahwa akan muncul kesaksian, kalau kita mengerti akan muncul keserupaan, kalau kita mengerti bahwa masalah ini membawa kita kepada mempelai, maka kita tidak lagi bersungut-sungut. Kita tahu akan masa depan kita. Let's pray.